Shalom saudara-saudara. Selamat jumpa lagi dengan saya Pendeta Kristinov Mawicere dalam channel YouTube Oratio Semper Reformanda. Saat ini kita akan masuk pada seri pengajaran doktrin. Dalam hal ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk sedikit melihat mengenai teologi baptisan anak. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk memikirkan satu pengajaran firman-Mu di sekitar ajaran tentang baptisan, dalam hal ini baptisan anak. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk dapat memahami pengajaran-pengajaran Alkitabiah tentang baptisan. Dan pengajaran ini kiranya makin membuat iman kami kokoh, sehingga tidak akan mudah terpengaruh, menjadi bimbang ketika pun kami diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Engkau sudah mengingatkan itu di dalam Alkitab-Mu, bahwa orang-orang percaya itu akan menghadapi berbagai pengajaran. Akan tetapi, Engkau mengajar kami untuk tetap berpegang pada ajaran yang sudah kami terima sejak awalnya, yaitu sejak para rasul memberitakan Injil. Maka tuntun bimbing kami untuk memahami pengajaran-Mu tentang baptisan anak pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saat ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat sedikit mengenai teologi baptisan anak. Nah, hal ini penting oleh karena paling tidak ada dua alasan sehingga kita perlu memikirkan teologi mengenai baptisan anak ini. Paling kurang ada dua alasan. Alasan yang pertama ialah agar kita mendapatkan suatu pemahaman yang cukup jelas tentang dasar-dasar Alkitabiah bagi pelaksanaan baptisan anak. Yang kedua, untuk memberikan argumentasi kepada pihak-pihak, denominasi-denominasi yang menolak baptisan anak dan bahkan menganggap baptisan anak yang diselenggarakan oleh gereja-gereja yang menerapkan pelayanan baptisan anak ini adalah keliru. Jadi paling kurang ini dua alasan. Mari kita lihat. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia memberikan amanat yang di dalamnya berisi perintah agar murid-murid, agar gereja melakukan pembaptisan. Amanat itu tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20. Coba kita lihat. Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu saya bacakan bagi kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, saudara-saudara, jadi siapa yang boleh dibaptis? Berkaitan dengan pertanyaan ini, ada dua pandangan. Siapa yang boleh dibaptis? Pandangan pertama, ada gereja-gereja yang memandang bahwa baptisan hanya boleh diberikan kepada orang dewasa. Yang kedua, ada gereja-gereja yang memandang bahwa baptisan boleh dilayankan kepada semua orang dalam semua golongan usia, termasuk bayi dan anak-anak. Nah, beberapa denominasi gereja yang memandang bahwa yang boleh dibaptis itu hanya orang dewasa, antara lain adalah gereja-gereja di aliran Anabaptis. Nah, aliran Anabaptis ini adalah sekte
yang muncul di masa reformasi dulu, di abad pertengahan. Kemudian juga yang memandang bahwa yang boleh dibaptis itu hanya orang dewasa adalah gereja-gereja dalam aliran baptis, aliran Pentakosta, serta aliran karismatik. Nah, semua denominasi atau aliran gereja yang baru saya sebut ini menolak baptisan anak dan hanya melaksanakan baptisan bagi orang yang sudah dewasa. Nah, gereja-gereja yang melaksanakan baptisan dalam semua golongan usia, jadi baik terhadap anak-anak maupun terhadap orang dewasa, adalah gereja-gereja yang beraliran reformasi atau aliran Protestan, Roma Katolik, Ortodoks, gereja-gereja aliran Anglikan, dan beberapa denominasi lainnya. Nah, gereja-gereja ini melaksanakan baptisan anak maupun dewasa. Nah, sekarang mari kita melihat mengapa gereja-gereja tertentu menolak baptisan anak. Apa yang menjadi alasan mereka menolak baptisan anak? Yang pertama, menurut mereka, perintah Yesus Kristus dan contoh pelaksanaan baptisan yang ditunjukkan oleh para rasulnya menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, orang yang dibaptis adalah orang yang telah dijadikan murid terlebih dahulu, baru dibaptis. Yang kedua, orang yang dibaptis adalah orang yang telah bertobat dan percaya. Nah, dengan kata lain, dalam perintah baptisan yang diberikan Yesus, seperti yang sudah kita baca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi, serta contoh pelaksanaan baptisan yang dilaksanakan oleh para rasul, yaitu pada hari Pentakosta itu. Orang yang dibaptis itu haruslah orang yang sudah dewasa. Jadi mereka melihat seperti itu. Maka bagi mereka tidak mungkin anak yang masih kecil bisa bertobat, menjadi percaya, dan menjadi murid Yesus. Dengan kata lain lagi, di dalam Alkitab, menurut mereka, tidak ada perintah dari Tuhan atau contoh dari para rasul yang menunjukkan adanya pelaksanaan baptisan anak. Nah, sekarang mari kita tanggapi alasan dari gereja-gereja yang menolak baptisan anak ini. Memang betul di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk membaptis bayi atau membaptis anak. Tapi di dalam Alkitab juga, bila kita cermati, tidak ada larangan untuk membaptis anak. Bahkan kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa tidak pernah ada perintah secara langsung dari Tuhan Yesus dan para rasul bahwa setiap orang tua harus membesarkan dulu anak-anaknya dan setelah dewasa baru dibaptis. Tidak ada perintah itu. Nah, gereja yang menolak baptisan anak, konsepnya ialah tunggu sampai anak menjadi dewasa, baru dia boleh dibaptis. Padahal di dalam Alkitab juga tidak pernah ada perintah, kalau masih anak jangan dulu dibaptis. Tunggu anak itu menjadi dewasa, baru boleh dibaptis. Tidak ada perintah seperti itu di dalam Alkitab. Nah, alasan kedua dari gereja-gereja tertentu menolak baptisan anak ialah bagi mereka gereja adalah kumpulan daripada orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, sedangkan anak kecil itu belum mengalami lahir baru dan belum memiliki iman yang sejati. Jadi, kalau masih anak, belum boleh dibaptis. Nanti sudah dewasa, sudah lahir baru, sudah bertobat, punya iman sejati, baru boleh dibaptis. Begitu konsepsi mereka. Mari kita tanggapi alasan itu. Sesungguhnya, tidak ada jaminan bahwa di dalam gereja itu semua anggotanya adalah orang yang sudah lahir baru. Siapa bilang
bahwa ada gereja-gereja yang di dalamnya anggota-anggota jemaatnya semuanya adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Semuanya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Tidak ada jaminan. Kenyataannya orang-orang yang ada di dalam gereja itu adalah campuran dari orang-orang yang sudah percaya, yang sudah bertobat, dan orang-orang yang belum percaya, belum bertobat. Campuran dari orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan orang-orang Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Bercampur semua di dalam satu persekutuan gereja. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud Yesus dalam perumpamaannya tentang lalang dan gandum. Dalam Matius 13 ayat 24 sampai 33 mencatat perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum itu. Bahwa lalang dan gandum itu bertumbuh bersama di ladang. Mau mencabuti lalang bahaya, nanti gandumnya ikut tercabut. Maka tunggu panen, baru semuanya dicabut dan dipisahkan. Jadi, seperti lalang dan gandum tumbuh bersama di satu ladang, begitu pula di dalam gereja. Ada gandum, yaitu orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah bertobat, memiliki iman yang sejati, dan ada lalang, yaitu KTP, orang-orang Kristen tanpa pertobatan. Jadi semua gereja itu, anggota-anggotanya seperti itu, campuran dari orang-orang Kristen sejati dan orang-orang Kristen tanpa pertobatan. Maka pandangan gereja itu bahwa gereja terdiri dari orang-orang yang sudah lahir baru semuanya, itu adalah keliru. Nah, inilah yang sudah kita lihat dari maksud Yesus tadi. Bahwa di satu ladang, lalang dan gandum itu bercampur. Orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan yang belum bertobat itu bercampur semuanya. Jadi sekali lagi tidak benar konsep pandangan bahwa gereja itu terdiri dari semuanya orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, sekarang mari kita melihat dasar-dasar Alkitabiah untuk pelaksanaan baptisan anak. Tadi kita sudah melihat alasan-alasan dari gereja-gereja yang menolak baptisan anak. Ada dua alasan. Nah, sekarang kita melihat alasan-alasan Alkitabiah dari gereja-gereja yang melaksanakan baptisan anak. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami ialah fungsi dari baptisan sebagai tanda dan meterai perjanjian. Jadi ada perjanjian yang telah Allah buat antara diri Allah sendiri dengan umatnya sejak dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu ada 5 perjanjian. Yang pertama, kita tahu ada perjanjian Allah dengan Adam. Perjanjian itu gagal, bukan Allah yang gagal, tetapi manusia yang gagal menaati perjanjian Allah itu. Maka Allah memperbarui perjanjiannya sehingga muncul perjanjian Allah dengan Nuh. Gagal lagi, Allah memperbarui perjanjiannya, muncul perjanjian Allah dengan Abraham. Gagal lagi, Allah memperbarui perjanjiannya, muncul perjanjian Allah dengan Musa. Lalu kemudian yang kelima, muncul perjanjian Allah dengan Daud. Nah, saudara-saudara, dengan alasan waktu kita tidak akan membahas satu demi satu 5 perjanjian ini. Yang saya mau katakan bahwa di semua perjanjian itu umat gagal untuk setia pada perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah. Maka kemudian muncul perjanjian baru. Nah, inti dari perjanjian lama yang ada 5 itu ialah Allah memilih, memanggil umatnya untuk memberkati mereka, tetapi dengan catatan umat harus taat dan setia kepadanya, taat dan setia pada perintah-perintahnya. Kalau umat tidak taat, Allah menghukum. Kalau umat taat, Allah memberkati. Itu inti daripada 5 perjanjian yang terdapat di dalam perjanjian lama. Nah, kalau inti dari perjanjian baru ialah
Umat yang tidak taat dan terhukum, bahkan terkutuk oleh karena dosa, Allah yang tanggung hukuman atas ketidaktaatan, atas dosa-dosa umat itu. Itulah inkarnasi, yaitu karya Allah yang menjadi manusia dan mati di salib, lalu memberi Roh Kudus untuk memimpin umatnya hidup dalam pertobatan, bertumbuh secara progresif di dalam kebenaran, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada hari Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, setiap kali Allah mengadakan perjanjian, nah ini penting, di sini benang merahnya. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama, setiap kali Allah mengadakan perjanjian, Dia selalu melibatkan keturunan, yaitu anak cucu. Misalnya, di dalam Kejadian 9 ayat 9 dikatakan begini, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Juga antara lain Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Perhatikan saudara-saudara, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini 2 ayat dari sekian banyak ayat yang menjadi contoh bahwa setiap Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, selalu melibatkan keturunan dari umat. Nah, perjanjian Allah dengan umat dalam perjanjian lama yang melibatkan keturunan, itu juga lah yang dibicarakan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 berkata begini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Nah, di dalam perjanjian lama, yang menjadi tanda perjanjian adalah sunat. Oleh karena perjanjian Allah dengan umatnya itu melibatkan keturunan, yaitu anak-anak, dan bahkan bayi, maka sunat sebagai tanda perjanjian itu dilakukan pada bayi yang berusia 8 hari. Itu dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, sunat sebagai tanda perjanjian itu diganti dengan baptisan. Di mana itu dikatakan? Mari kita lihat Kolose 2 ayat 11 dan 12. Saya bacakan Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Berkata begini, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara, karena sunat sebagai tanda perjanjian dalam perjanjian lama dilakukan pada bayi yang berusia 8 hari, dan baptisan adalah pengganti sunat, demikian juga baptisan sebagai pengganti sunat itu dilaksanakan pada bayi dan anak-anak. Melalui baptisan, anak-anak kita dimasukkan ke dalam perjanjian baru, yaitu apa? Yesus yang menanggung dan menebus dosa. Yesus juga yang menganugerahkan Roh Kudus supaya kita dan anak-anak kita bertumbuh dalam kebenarannya sampai Dia datang kembali. Jadi, ketika anak-anak kita dibaptis, mereka dipersekutukan dengan Kristus, di mana Roh Kudus memakai orang tua baptis dan gereja untuk menuntun mereka pada pengenalan akan Kristus,
sampai mereka menjadi orang yang beriman pada Yesus, lalu mengakui sendiri iman mereka pada saat mereka diteguhkan sini nanti setelah mereka dewasa. Jadi, gereja kita melaksanakan baptisan anak bukan masalah karena ada perintah atau tidak ada perintah, tetapi karena keselamatan yang disediakan Allah adalah untuk seluruh umatnya dan keturunan mereka. Perjanjian Allah itu mengikat seluruh umat dan keturunannya. Maka gereja kita melaksanakan baptisan anak. Kita lanjut. Sunat dalam perjanjian lama dan baptisan dalam perjanjian baru itu adalah tanda dan meterai dari perjanjian Allah. Jadi, di dalam perjanjian lama ketika seorang anak disunat, maka anak itu sudah memiliki tanda dan meterai bahwa dia adalah milik Allah. Dalam perjanjian baru ketika seorang anak dibaptis, dia telah memiliki tanda dan meterai bahwa dia adalah milik Kristus. Nah, kalau dia adalah milik Kristus, maka janji dan karya Kristus yang menyelamatkan melalui penebusan dosa di kayu salib itu tentu diberlakukan kepadanya. Nah, saudara-saudara, di luar negeri, untuk membedakan kuda atau sapi milik sendiri dengan milik orang lain, maka dibuatkan cap dari besi. Lalu cap besi itu dipanaskan sampai membara, dan saat dalam keadaan yang membara, cap besi itu ditempelkan ke bagian tubuh tertentu dari kuda atau sapi itu. Maka cap itu menjadi tanda dan meterai kepemilikan yang sah. Nah, kira-kira itu bisa menjadi analogi juga untuk sunat dalam perjanjian lama dan baptisan dalam perjanjian baru. Selanjutnya, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa anak adalah sosok yang penting di mata Tuhan. Mari kita lihat dua di antara banyak ayat tentang hal ini. Pertama di dalam Markus 10 ayat 14. Di Markus 10 ayat 14 itu dikatakan begini. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yang kedua, kita ambil satu ayat dari perjanjian lama yang menggambarkan pentingnya anak-anak di mata Tuhan, yaitu Ulangan 6 ayat 7. Di situ dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Maksudnya mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak berulang-ulang di mana saja berada. Jadi, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa anak itu adalah sosok yang penting sekali di mata Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia pun rela menjadi seorang bayi untuk datang menjadi juru selamat bagi kita manusia. Nah, saya yakin bahwa semua gereja dan denominasi setuju bahwa anak itu penting di mata Tuhan. Tapi anehnya, tidak semua gereja, tidak semua denominasi menempatkan anak-anak itu di dalam satu posisi yang sama, di dalam satu status yang sama, di dalam kerajaan Allah, sehingga memandang anak-anak sebagai sosok yang belum boleh menerima baptisan yang adalah tanda dan meterai keselamatan. Nah, ini aneh. Nah, sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Seorang anak yang dibaptis belumlah memiliki pengenalan dan iman kepada Yesus. Ya, kalau dia masih bayi, dia kan belum tahu apa-apa. Maka Tuhan mau memakai orang tua, juga orang tua baptisan, dan gereja untuk menuntun anak itu pada pengenalan dan iman sejati kepada Tuhan Yesus. Baptisan tidaklah menyelamatkan. Ingat saudara-saudara, baptisan
tidaklah menyelamatkan. Imanlah yang menyelamatkan. Baptisan anak hanyalah jalan yang terbuka untuk membawa anak itu pada iman. Maka peran orang tua, saksi, dan jemaat terhadap setiap anak yang dibaptis sangatlah strategis dan penting agar anak itu bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, beberapa pemikiran singkat tentang teologi baptisan anak. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut pada waktu yang akan datang tentang topik-topik yang lain, termasuk juga tentang baptisan dalam pokok-pokok tentang baptisan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.